Di metode kuantitatif tadi ada survei, salah ketik maaf, dan ada eksperimen. Ya. Nah, kita lihat dari policy prosesnya, ada policy maker, ada interest group, ada pressure group, memiliki agenda kebijakan. Setelah policy research, ada policy formulation, ada policy implementation, policy output dan outcome. Nah, ternyata metode kuantitatif dapat digunakan untuk survei tentang agenda kebijakan dari partisipan kebijakan. Tapi bisa juga untuk meneliti tentang bagaimana interest group itu berperan dalam pembuatan kebijakan. Mungkin bisa melalui survei tentang peran mereka. Bisa untuk meneliti tentang policy maker-nya. Ya, mungkin dilihat dari kemampuannya melalui tes, berapa IQ-nya, sehingga dampaknya terhadap kebijakan. Metode kuantitatif juga untuk policy formulation melalui kuesioner tentang pendapat-pendapat bagaimana kebijakan dirumuskan. Bisa juga untuk meneliti tentang pressure group, dan mungkin kuantitatif akan cocok kalau untuk meneliti policy output dan policy outcome, sehingga output dan outcome ini akan dapat terukur. Nah, kalau metode survei, prinsipnya kan ada populasi, di mana populasi itu memiliki jumlah dan karakteristik tertentu. Populasi bisa wilayah nasional, kalau kebijakannya itu nasional, bisa wilayah provinsi, kalau kebijakannya level provinsi, dan bisa kabupaten kota, kalau level kabupaten kota. Dari suatu populasi, pengumpulan data yang didasarkan atas sampel. Sampel ini diambil secara random, lalu diberi kuesioner, dari kuesioner lalu dianalisis sehingga menghasilkan informasi. Nah, informasi yang diperoleh dari data dari sampel ini bisa diberlakukan ke populasi, namanya generalisasi. Lalu penelitian untuk kuantitatif ada deskriptif, komparatif, asosiatif, dan struktural. Nah, kemungkinan untuk penelitian kebijakan yang fokusnya adalah untuk kepentingan praktis, mungkin akan banyak penelitian yang levelnya itu deskriptif dan komparatif. Ya, jadi menggambarkan kondisi objek tentang suatu kebijakan. Komparatif membandingkan implementasi kebijakan dari satu kota ke kota lain. Umumnya metode kuantitatif berangkat dari research question, pertanyaan penelitian. Nah, pertanyaan penelitian ini kalau kuantitatif murni kan terkait dengan variabel yang diteliti. Tapi kalau penelitian kebijakan, pertanyaan penelitian ini umumnya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk membuat rumusan kebijakan, implementasi kebijakan, output kebijakan, dan outcome kebijakan. Termasuk dalam landasan teori pun, kalau penelitian kebijakan ini, selain ada landasan teori, tapi juga ada kajian terhadap kebijakan. Jadi kebijakan yang akan diteliti itu perlu diperjelas ruang lingkup kebijakan, termasuk indikator-indikator yang akan dipakai untuk mengukur kebijakan tersebut. Nah, atas dasar pertanyaan penelitian, maka peneliti akan mengumpulkan data
dari populasi dan sampel tertentu. Nah, peneliti ini dalam mengumpulkan data kalau kuantitatif menggunakan instrumen penelitian. Setelah instrumen teruji validitas reliabilitasnya digunakan untuk mengumpulkan data, lalu data dianalisis secara statistik dan menghasilkan suatu kesimpulan. Nah, tentang instrumen ini lebih banyak dikembangkan dari kebijakan, terutama tujuan dan konten kebijakan. Ini yang dipakai untuk menyusun instrumen. Jadi instrumen penelitian kebijakan tidak didasarkan pada teori, ya, tapi lebih didasarkan pada tujuan dan konten suatu kebijakan. Nah, ini contoh penelitian kebijakan yang sifatnya untuk memahami, yaitu deskripsi, lalu untuk policy formulation, policy implementation, dan policy outcome-nya. Ya. Contoh, judulnya pendapat masyarakat terhadap kebijakan larangan mudik. Ya. Ini larangan ini ada positif negatif bagi hotel, bagi pengusaha transportasi, rumah makan, toko-toko souvenir merasa dirugikan atas kebijakan ini. Ya. Rugi sesuai dengan fungsi mereka. Sehingga ada yang menentang, tapi ada juga yang sepakat. Lalu setelah kebijakan itu memperoleh pendapat dan disahkan menjadi kebijakan, maka kebijakan tersebut diimplementasikan, yaitu implementasi kebijakan larangan mudik. Nanti kita lihat apakah yang mudik itu yang terkena larangan atau tidak. Adakah yang terkena larangan itu melanggar, ya. Itu terkait dengan implementasi. Lalu yang ketiga terkait dengan hasil kebijakan larangan mudik. Nah, setelah ada larangan mudik, lalu melampaui hari raya Lebaran, kita lihat lagi apakah terjadi peningkatan COVID-19 atau tidak. Kalau setelah Lebaran ternyata tidak terjadi peningkatan, berarti kebijakannya itu efektif. Karena tujuan dari kebijakan larangan mudik adalah mencegah supaya COVID-19 tidak berkembang. Ini adalah contoh penelitian kebijakan yang sifatnya pendapat terhadap suatu kebijakan, lalu implementasi kebijakan, dan hasil kebijakan. Ada penelitian yang komparatif, ya, misalnya perbandingan efektivitas kebijakan larangan mudik di Pulau Sumatera dan Sulawesi. Jadi membandingkan efektivitasnya di dua tempat. Ya. Ini kalau dua rata-rata ini uji hipotesisnya bisa pakai statistik seperti t-test. Tapi ada juga perbandingan yang lebih dari dua sampel. Ya, misalnya perbandingan efektivitas kebijakan larangan mudik antar berbagai pulau, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, NTT. Ini kan komparatifnya lebih dari 3 sampel. Sehingga analisisnya kalau sampelnya random menggunakan analisis varian. Jadi penelitian kebijakan yang paling banyak lebih pada deskriptif dan komparatif. Namun untuk penelitian-penelitian yang sifatnya penelitian akademik, ya, itu bisa penelitian yang sifatnya nanti mencari hubungan dan pengaruh. Ini contoh judul penelitian kebijakan kuantitatif, efektivitas vaksin COVID-19.
setelah divaksin sebulan lalu, bulan berikutnya, lalu kita lihat 6 bulan berikutnya, apakah yang sudah divaksin akan terkena COVID atau tidak. Kalau tidak terkena berarti efektif. Kedua, implementasi kebijakan Kartu Indonesia Sehat selama pandemi. Nah, ini apakah tujuan dari Kartu Indonesia Sehat itu tercapai atau tidak selama pandemi COVID-19. Ada juga penelitian yang sifatnya dampak, yaitu dampak kebijakan pembangunan infrastruktur terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, ini penelitian dampak. 4. Partisipan dalam perumusan kebijakan motor menyalakan lampu di siang hari. Dan diteliti siapa-siapa dan apa fungsinya, kepentingannya pada saat membuat undang-undang tersebut. Nah, ini kan contoh-contoh penelitian kebijakan yang sifatnya relatif lebih sederhana dibandingkan penelitian-penelitian yang akademik. Ya. Nah, bisa juga mencari penelitian kebijakan yang sifatnya pengaruh. Ya. Misalnya pengaruh kesiapan SDM terhadap efektivitas kebijakan. Pengaruh prosedur terhadap efektivitas implementasi. Ya. Bisa juga kuantitatif yang multivariabel. Di sana 2 independen, 1 dependen. Ada juga yang 3 independen. Bahkan ada yang berbentuk struktural, yaitu PET analisis, akan menguji struktur efektivitas suatu kebijakan. Nah, ini lebih pada penelitian akademik. Misalnya efektivitas COVID-19 itu dipengaruhi oleh faktor apa saja. Nah, ini akan diteliti sehingga nanti dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi supaya vaksin COVID-19 itu efektif, maka peran apa saja yang harus dilakukan. Ini masih PET analisis dengan 3 variabel independen dan 2 intervening. Kali ini sudah pakai SEM, Structure Equation Model. Jadi yang penelitian-penelitian multivariabel, penelitian PET analisis, dan SEM untuk penelitian kebijakan, itu lebih pada penelitian-penelitian kebijakan yang sifatnya akademis.